Assalamualaikum Pak Suyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ya, kabar Bu Upa? Saya nggak punya. Selamat datang di kelas kami Pak Suyadi. Saya Bu Mariam Selamat Ulfa. datang Bu Mariam Ulpa. Ini mahasiswa-mahasiswi kami yang belum bergabung, silahkan bergabung di Zoom ya, yang ditaukan tadi. Salam kenal semuanya. Jangan lama. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal. Iya. Salam kenal dari Medan. Putih. Kan ini Pak. Saya jangan sebentar apa ada dong. Nangkan. Aji lekas nanti kan. Kan sudah diisi sama yang jadi gaji. Yang sudah tidak lemot, silakan bergabung di Zoom. Ya. Lagi musim apa nih di Bangkalan? Mahasiswa itu ya begitu itulah Pak. Lagi musim apa Bangkalan ini, Bu? Masa lo Bapak. Ya, kalau begitu. Cek suara saya kedengaran ya? Kalau di saya terdengar. Oke, siap. Cek 1 2. Miss. Ya, sambil lalu saya mulai ya. Nah, ini Pak Suyadi adalah praktisi yang nanti akan berkolaborasi dengan saya dan kalian mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Bangkalan. Totalnya di kelas kami ini Pak ada 33 mahasiswa. Oke. Ditambah dengan ada 4 mahasiswa angkatan 2020 yang belum lulus mata kuliah ini sebelumnya, jadi ikut lagi di tahun 2024 ini karena belum lulus. Jadi total tetap 33 orang ya, Bu? 33 untuk yang angkatan 2021 Pak, untuk yang angkatan 2020 itu yang ikut ada 4 orang, jadi totalnya 37. 37. Oke, siap. Terima kasih informasinya.
Pak Suyadi bisa sambil lalu memperkenalkan diri. Silahkan Bapak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu, bersemuka secara virtual melalui layar Zoom dalam perkuliahan program praktisi mengajar bersama saya dalam semester ini, semester genap, tahun akademik 2023-2024. Salawat serta salam kita hadirkan, kita aturkan juga ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. memberikan pencerahan kepada kita dari alam yang gelap menjadi alam yang cerah dan terang. Ya, yang saya hormati Ibu dosen pengampu Dr. Mariam Ulfa, MPD, yang saya sayangi, adik-adik sekalian, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Salam kenal untuk semuanya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak butuh. Wah, ini dia. Ya, jadi kita perkenalan dulu supaya kita saling mencinta. Mencinta dalam hal mengikuti perkuliahan kita ini dengan baik, sehingga nantinya bisa menjadi suatu kebutuhan. Gitu. Ya, nama saya satu kata saja, Suyadi. Suyadi. Dari nama saja sebetulnya adik-adik sudah bisa memprediksi saya dari suku apa. Gitu. Orang apa? Bisa tebak. Tebak-tebak buah manggis, silakan. Saya dari suku apa? Jawir, Pak. Jawa. Iya, Jawir, dari Jawir. suku Jawa. Ya, Jawa. Meskipun Jawa. lahir di Tanah Deli. Tanah Deli di Sumatera Utara. Tepatnya di kota Medan. Oh, Bapak orang Medan. Kapan-kapan kita bisa lah bertemu jika adik-adik main-main ke Medan atau pas apa namanya pas ada kegiatan di Medan gitu ya. Semoga kita bisa bersua muka. Amin, amin, amin. Amin. Begitu juga apabila nantinya saya Memang pengen juga sekali, Pak. berkesempatan ke Bangkalan ya, ke tanah Madura ini ya, yang terkenal dengan istilah Pulau Garam gitu kalau kami dari Medan mengenalnya gitu. Bisa kita bersemuka juga gitu. Ya, adik-adik tadi saya sudah diperkenalkan sekilas oleh Ibu Mariam ya. Ya, saya sehari-hari bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, persisnya di Organisasi Riset, Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Dan
pelaksana tugas sehari-hari di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas. Ya, itu tanggal 28 April barusan itu kami merayakan ulang tahun ketiga BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi BRIN ini masih baru, ya, merupakan gabungan dari organisasi atau lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia, seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BPPT, Balai Pengembangan dan Pelestarian Teknologi, kemudian BATAN, Badan Antariksa dan Teknologi Atom Nasional, kemudian LAPAN, Lembaga Luar Angkasa, LAPAN, kemudian Kemristek. Jadi ada 5 instansi besar yang berkait dengan riset itu bergabung dengan BRIN. Kemudian ditambah lagi dengan puluhan ex-peneliti dari K dan L, dari kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Termasuk saya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi instansi asal saya, instansi lama adalah Kemdikbudristek, persisnya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan bertugas di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi sejak tahun 2022, kami ex-peneliti di Kemdikbud itu hijrah ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, itulah pekerjaan saya sehari-hari. Jadi profesi sekarang pekerjaannya adalah peneliti bahasa, sastra, dan komunitas. Saat ini, tahun ini 2024 sedang ada kegiatan penelitian yang sedang kami jalankan. Yang pertama adalah penelitian di rumah program, itu tentang yang pertama tentang riset pustaka, ya, mengenai sinergisme komunitas literasi dan pemerintahan daerah. Nah, kami ada tim peneliti di sini turun bersamaan di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian di Kendari, di Sulawesi Tenggara, dan di Medan, Sumatera Utara. Dan nanti mulai bulan depan, bulan Mei, itu ada satu riset lagi yang akan kami jalankan, itu riset dan inovasi untuk Indonesia Maju atau RIM ekspedisi sastra lokal di pantai barat Sumatera. Ya, itu penelitian multi-years selama 3 tahun. Multi-years, tahun ini riset sastra lokalnya di kawasan pantai barat yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, insya Allah tahun depan penelitian RIM ekspedisi sastra lokal di pantai barat Sumatera, di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, dan tahun ketiga nanti di Provinsi Sumatera Barat. Wah, ini ya program riset yang tengah sedang kita jalankan. Jadi adik-adik sekalian, ya, mata kuliah kita ini bertajuk adalah metodologi penelitian bahasa, sastra, dan pengajaran. Ya. Dan alhamdulillah saya S1
S1 di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Negeri Medan. Kemudian saya lanjut S2 di Antropologi Sosial di Universitas Negeri Medan. Dan saat ini sedang disertasi ya, sedang meriset untuk riset disertasi S3 di program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Medan. Begitu. Ya, jadi sedang meriset-riset lah. Jadi pekerjaan sehari-hari memang meriset, ya. Nah, kemudian hasil risetnya ini tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi dunia ilmu pengetahuan. Untuk itu, produk dari riset itu nanti adalah dalam bentuk artikel, ya, artikel jurnal ilmiah. Dan alhamdulillah tahun ini artikel saya akan terbit di jurnal internasional Scopus bereputasi tinggi atau disebut dengan Q1 gitu ya. Nah, itu merupakan hasil dari riset disertasi begitu. Saya tuangkan menjadi artikel dan sudah saya konferensi internasionalkan. Konvensi internasionalnya tahun lalu 2023 di Jakarta. Ya, eh, di Jakarta. Oke, baik, adik-adik itu sekilas ya perkenalan dari saya. Dari Medan, ya, dari Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gitu. Di Siap, Medan Bapak. sedang musim hujan. Nah, alhamdulillah hujannya teratur di sini, walaupun hawanya panas, ya, hawanya gerah, panas gitu ya. Tapi cuacanya curah hujan masih alhamdulillah teratur begitu antara panas dan hujan begitu. Ya, kalau di Pulau Garam bagaimana ini? Apakah musim hujan atau musim panas ini? Ya, kalau di Madura ini cuacanya kadang tidak sesuai dengan prediksi BMKG ya Pak Suyadi ya. Hmm, Harusnya panas, tiba-tiba hujan, tiga iya. hari hujan, kemudian panas lagi. Jadi cuacanya itu tidak menentu Pak Suyadi. Seperti Oh. perasaan mahasiswa ini katanya tidak menentu. Itu harus minum bodrek itu. Wah, itu disarankan untuk minum bodrek bagi yang perasaannya tidak Iya. menentu. Atau Ya, paracetamol. luar biasa sekali profilnya Pak Suyadi ya. Ini Iya. sesuai dengan kebutuhan mahasiswa kami karena Iya. S1-nya Pak Suyadi ini di jurusan Bahasa dan Sastra Ya. Indonesia, kemudian S2-nya Antropologi Sosial, Ya. kemudian S3-nya sedang studi doktoral dan menyusun disertasinya di Teknologi Pendidikan. Begitu Pak Suyadi ya? Iya, benar, Bu Nah, Dokter. cocok sekali nih. Jadi bahasa inovasinya ada, kemudian sosialnya juga ada. Jadi nanti mungkin bisa memberikan em, pengetahuan kepada mahasiswa karena di RPS saya itu capaian pembelajarannya adalah topik penelitian, Pak. Hmm, Jadi Ya. mereka nanti diminta untuk menemukan topik penelitian, kemudian diminta untuk menyusun kerangka berpikir dari topik yang sudah ada. Jadi capaian pembelajarnya itu. Jadi saya senang Ya. sekali ketika menemukan paket lengkap ini, Pak. Iya, iya. Paket Menemukan lengkap. paket, ya paket lengkap. Jadi pembelajarannya ada, eh, bahasanya juga, kemudian antropologi sosialnya ada. Jadi nanti bisa memberikan em, mungkin topik-topik penelitian yang berkaitan dengan antropolinguistik mungkin Pak, karena di tempat kami Oke. belum ada Hmm. mahasiswa yang meneliti antropolinguistik Pak. Iya, iya. Pas, Jadi cocok itu. saya, Iya. jadi saya ingin mereka menemukan em, tema-tema baru yang mungkin tidak hanya satu disiplin ilmu, jadi mungkin nanti
dua disiplin ilmu antara antropologi dengan linguistik jadi antropolinguistik kan begitu ya Pak ya? Ya, benar. Iya, luar biasa. Ya, jadi nanti bisa menambah Iya. bagaimana mereka ini nanti, oh ternyata ada topik ini, oh ternyata ada topik ini. Karena Iya. selama ini topik-topik yang diajukan ke saya ini topik-topik yang sebetulnya sudah tidak ada novelty-nya, Pak. Jadi ketika baca Iya. di perpustakaan, ada kakak kelasnya begini dari tahun ke tahun, kemudian mencoba lagi dengan topik yang Iya. sama. Jadi belum 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 ada variasi yang Ya. menarik. Jadi nanti dari kolaborasi ini saya sangat berharap ada tema-tema menarik yang bisa menjadi oh ternyata ini gitu ke mereka itu Pak. Kalau Pak Suyadi ingin memulai perkuliahannya bisa saya persilahkan. Ya. Baik. Nah, terima kasih Bu Maria, Bu Mariam Ulfa. Ya. Baik. Adik-adik semua ya dan Bu Mariam ya. Ya, tadi sudah menerima penjelasan tentang output ya atau luaran dari mata kuliah kita begitu ya. Memang saya tahu ya dilihat dari eh, apa namanya dari kalau sistem pembelajaran yang sekarang ini, sistem pembelajaran abad 21 ini kita menyesuaikan ya dengan topik-topik terkini, dengan perkembangan zaman terkini. Apalagi abad ke-21 itu dikenal sebagai abad milenium. Abad milenium yang generasinya adalah generasi milenial. Nah, kalau sudah generasi milenial berarti anak-anak muda yang sudah cakap dengan produk-produk teknologi, nah, teknologi informasi dan teknologi digital. Jadi eh, para dosen pengampu, pengajar ini sudah enak ya, sudah terbantu dengan adanya sistem teknologi informasi itu guna membantu adik-adik memperoleh informasi ya, informasi-informasi tentang keilmuan begitu. Dan ya, sesuai dengan kerangka kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI itu bahwasanya memang setiap mata kuliah itu harus menghasilkan luaran produk ya, produk secara fisik bahkan secara fisik ya, tidak hanya non fisik begitu. Nah, tapi memang dari pengalaman ya saya mengajar juga sebelum adanya kurikulum KKNI itu, saat ada kurikulum nasional, kurikulum nasional Kurnas gitu ya, memang saya setiap mengampu mata kuliah itu di beberapa perguruan tinggi, saya ini asdoling, Bu, Bu Mariam, asdoling, Asosiasi Dosen Keliling, keliling ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara dan di Aceh, begitu. Ya, jadi alhamdulillah berkesempatan di sini mengikuti program praktisi mengajar sejak angkatan pertama sampai angkatan yang sekarang, angkatan keempat, ya, angkatan 1, 2, 3, 4, alhamdulillah saya berhasil mengikuti atau lolos seleksi dalam program praktisi mengajar ini. Dan memang dalam setiap mata kuliah itu harus ada luaran ya, harus ada luaran yang akan menjadi pijakan bagi adik-adik mahasiswa. Bahwasanya luaran ini nantinya akan menjadi pedoman bagi mahasiswa bahasa sastra Indonesia apabila nanti sudah menjadi sarjana gitu. Karena kita berharapan bahwasanya kita adik-adik menjadi sarjana yang siap pakai digunakan oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat. Nah, untuk itu
dipersiapkanlah segala lini melalui mata kuliah yang ada, termasuk mata kuliah yang kita ampu. Dan dalam program praktisi mengajar adalah metodologi penelitian bahasa sastra dan pengajaran. Nah, dalam hal ini outputnya yang kita kehendaki, karena saya praktisi adalah sebagai peneliti, gitu, maka sebetulnya adik-adik tidak hanya untuk membuat yang secara konseptual, gitu ya, tetapi juga bisa menghasilkan karya, ya, minimal proposal riset, karena proposal riset itu sudah bisa menjadi artikel, ilmiah atau artikel jurnal, gitu. Proposal saja sudah bisa menjadi artikel jurnal, gitu ya. Konon nanti ketika sudah selesai riset, selesai meneliti, gitu. Nah, hasilnya yang bisa disosialisasikan atau didiseminasikan dalam bentuk artikel berikutnya. Jadi bisa jadi 2 artikel, begitu. Nah, dalam mata kuliah metodologi penelitian bahasa sastra ini, apabila nanti dikerucutkan pada topik-topik tertentu, maka ini bisa menjadi acuan kita atau adik-adik untuk menulis artikel di jurnal ilmiah, ya, baik jurnal terakreditasi nasional maupun yang belum terakreditasi, begitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang banyak perguruan tinggi yang memiliki jurnal, ya, baik yang sudah terakreditasi nasional maupun belum, ya. Nah, yang belum terakreditasi itu mungkin karena masih baru terbit, ya, baru-baru terbit. Nah, ketika baru-baru terbit itu mereka menampung banyak tulisan, ya, ya. Nah, antara lain dari mahasiswa bahasa dan sastra, begitu ya. Nah, karena kita mahasiswa bahasa dan sastra, ya, jurnalnya yang berkait tentang ini, berkait tentang kebahasaan, tentang kesastraan, dan tentang pembelajaran. Ini adalah pembelajaran bahasa dan sastra, ya, sastra Indonesia, begitu ya. Jadi ada ruang ekspresi, begitu ya, daripada nanti makalah gitu ya, laporan itu masuk ke dalam laci, gitu ya, itu bisa kita olah, ya, menjadi tulisan, menjadi artikel yang kita kirim ke jurnal-jurnal, begitu ya. Nah, mata kuliah metodologi penelitian ini adalah untuk pembekalan, ya, bagi adik-adik untuk ke sana, begitu ya. Jadi tidak hanya untuk kelengkapan atau persiapan untuk skripsi, tapi juga bagaimana untuk menulis artikel, begitu ya. Oke. Baik. Pada pertemuan perdana ini, ya, ini saya akan memperkenalkan tentang mungkin sudah pernah, cuma ini sekadar penguatan atau pengembangan, ya, materi-materi apa-apa saja, gitu ya, yang bisa dibidik, ya, menjadi tema-tema menarik, menjadi topik-topik menarik dalam topik-topik riset kita yang akan datang, begitu. Kita akan berbagi layar dulu. Ya, semoga bisa ditengok, ya. Sudah munculkah di layar? Jawab, muncul. Muncul, Pak. Oke, siap. Mantap. Iya. Ya, mahasiswa bahasa dan sastra memang harus begitu tuh. Latihan menyimak, ya kan? Ada 4 keterampilan berbahasa, ya. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi kalau ada dosen yang memancing, apakah ini sudah? Ini berarti memancing, menyimak nggak nih, gitu ya. Nah, kemudian berbicara ketika menjawab
Iya Pak. Wah, gitu dia. Oke, baik. Ya, nah itu ada foto saya ketika bulan puasa kemarin. Sebelum bulan puasa ya, seminggu sebelum puasa saya menjadi memberikan bimbingan teknis bagi mahasiswa sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara gitu ya. Selama 4 jam saya membekali teman-teman kalian dari eh, perwakilan semua semester ya yang ada di jurusan di program studi sastra Indonesia di USU itu Universitas Sumatera Utara. Nah, persiapan mereka untuk mengikuti lomba-lomba atau kompetisi esai tingkat nasional begitu ya. Jadi saya memberikan wejangan BIMTEK itu selama sehari penuh itu untuk supaya mereka ini adik-adik atau teman-teman kalian ini bisa menulis esai. Karena keterampilan menulis esai ini tidak hanya untuk lomba-lomba, tetapi juga merupakan persyaratan-persyaratan ya, misalnya ingin mendapatkan beasiswa begitu, beasiswa LPDP misalnya, LPDP yang bekerja sama dengan Kemdikbud yang syaratnya adalah menulis esai begitu ya. Nah, kemudian ketika bekerja juga gitu, ingin testing pekerjaan juga persyaratannya adalah bisa menulis esai gitu. Nah, saya tularkan dulu fotonya. Foto saya ini ya sebagai sampul pertemuan kita perdana pada hari ini. Ya, ya adik-adik pada awal ini ya kita akan mengenal dulu ruang lingkup ya, ruang lingkup penelitian bahasa, sastra dan pengajaran ya. Ya, kita memang menggunakan istilah pengajaran lah ya, sebuah sistem pembelajaran gitu ya. Antara pembelajaran, pengajaran gitu ya. Ada lagi pemelajaran ya. Ada istilah-istilah pemelajaran. Oke. Kita ambil jalan tengahnya adalah pengajaran gitu ya. Ada beberapa topik gitu ya. Nah, sesungguhnya mau kemana sih gitu ya penelitian bahasa sastra dan pengajaran ini gitu ya. Saya ingat waktu S1, waktu skripsi saya itu berjudul peran kritik sastra dalam teater modern di Indonesia. Peran kritik sastra dalam teater modern Indonesia. Awalnya seperti itu. Ya, karena S1-nya di bidang pendidikan, mesti ada masuk unsur pengajaran atau pembelajaran di situ. Ya, sehingga judul skripsinya berkembang menjadi kritik sastra dalam teater modern Indonesia serta pengajarannya di perguruan tinggi. Nah, itu skripsi saya gitu. Jadi ingat mata kuliah ini, ya ingat ketika saya menulis skripsi itu, ya tetap menyinggung tentang pengajaran, gitu. Ya, penelitian bahasa, sastra dan pengajaran di lingkungan Civitas Akademika. Ini lingkungan Civitas Akademika ini tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga lembaga-lembaga riset ya seperti BRIN misalnya. BRIN itu juga merupakan suatu kampus ya dengan Civitas ya. Jadi kami mengistilahkan kantor itu bukan kantor tetapi kampus BRIN. Dan teman-teman yang peneliti itu semuanya adalah Civitas. Jadi ekosistem yang ada di BRIN itu disebut juga Civitas. Ya, sama dengan yang adik-adik di perguruan tinggi ya.
Jadi penelitian bahasa, sastra, dan pengajaran di lingkungan sivitas akademika dilaksanakan oleh akademisi, ya, oleh akademisi. Nah, di sini tidak hanya dosen, tetapi juga mahasiswa. Ya, adik-adik ini juga merupakan seorang akademisi, ya. Dosen, mahasiswa, dan peneliti di dalam maupun di luar kampus, ya. Jadi penelitian ini tidak hanya dilaksanakan di dalam kampus, mungkin penelitian-penelitian pustaka begitu ya, atau penelitian pembelajaran yang ada di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah ya, lembaga-lembaga pendidikan formal begitu ya. Tapi juga penelitian ini bisa dilaksanakan di luar kampus ya, di luar kampus gitu ya. Tidak hanya di pendidikan formal, tetapi juga di pendidikan informal. Mungkin ada pendidikan luar sekolah, ada PLS, ada TBM, Taman Baca Masyarakat, ya. Nah, mungkin ada yang lembaga yang menciptakan membuat kelompok belajar penyetaraan ya, kejar paket A, paket B, paket C gitu ya. Nah, itu mereka di luar kampus ya, di luar lembaga pendidikan formal ya. Juga lembaga-lembaga yang lain ya, komunitas-komunitas, sanggar-sanggar ya, rumah-rumah baca gitu ya. Mungkin ada komunitas sastra atau komunitas literasi di bibir pantai ya, ada komunitas terapung gitu ya, ada perpustakaan terapung di tepi-tepi pantai, ada komunitas-komunitas baca ya, juga ada pendidikan-pendidikan informal ya, yang untuk masyarakat yang kurang mampu gitu ya, orang-orang putus sekolah gitu. Nah, yang ya ada pendidikan informal yang bisa disetarakan nanti ijazahnya begitu ya. Itu juga bagian dari apa? Ruang lingkup penelitian, penelitian bahasa sastra dan pengajaran ini ya. Ya, juga juga di komunitas-komunitas literasi yang ada di masyarakat, di pedalaman ya, di masyarakat nelayan misalnya, masyarakat di komunitas masyarakat di pertanian ya. Nah, nanti apa kaitan bahasa sastra di sana? Pasti sangat berkait ya. Kita meriset tidak hanya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Kita bisa terjun juga ke tengah-tengah masyarakat, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan gitu ya. Nah, kita bisa terjun ke sana untuk melakukan riset-riset ya, telaah-telaah secara kritis di sana. Itu kita juga bisa meriset pendidikan anak jalanan ya, anjal ya, anak-anak jalanan atau orang-orang pinggiran ya, yang ada di perkotaan. Itu menjadi objek riset kita ya, baik bahasa sastra dan pengajarannya gitu ya. Penelitian bahasa, sastra, dan pengajaran ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi ya. Nah, tentunya si riset kita ini harus berguna bagi nusa dan bangsa ya. Setidaknya nanti kita memberikan rekomendasi pada bagian akhir riset kita itu ya. Setelah simpulan, saran, maka ada rekomendasi di situ ya. Rekomendasi untuk bagaimana memecahkan masalah kebahasaan, kesastraan, dan kepengajaran bahasa dan sastra, baik itu dalam lingkup ilmu murni, ya, kemudian ilmu terapan, kemudian kebijakan, ya, kebijakan dan pengembangan, ya. Nah, nanti saya uraikan nanti yang mana ilmu murni, ilmu terapan, kebijakan, dan pengembangan dalam dalam operasional riset kita, gitu ya. Ya,
Kalau begitu, pelaksanaan penelitian di lingkungan Sivitas Akademika ini ya didasarkan atas prinsip profesionalitas ya. Jadi riset kita tidak sekedar riset ya. Bukan riset sembarang riset ya, tapi riset ini sangat betul-betul terstruktur ya dan sistematis gitu ya. Pelaksanaan penelitian di lingkungan Sivitas Akademika pelaksanaan penelitian didasarkan atas prinsip-prinsip profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial secara efektif dan efisien. Ya, jadi adik-adik dalam melakukan riset penelitian ini, kita tentunya mengakomodasi dan menggunakan ya, memanfaatkan sumber-sumber daya manusia yang ada. Ya, nah ini nanti siapa informannya, siapa respondennya, gitu ya, siapa subjek peneliti, siapa objek peneliti, gitu ya. Nah itu sumber daya manusia. Jadi bagaimana bisa melibatkan manusia-manusia yang kita gunakan dalam riset ini dan sumber daya finansial. Nah, tentunya riset ini menggunakan apa ya modal modal dasar ya finansial kita ya. Misalnya bagaimana kita memfotokopi gitu ya. Makanya kalau misalnya proposal itu sudah disetujui gitu ya. Nah, kita bisa mencari sponsor ya, sponsor untuk membiayai riset kita itu ya. Dan alhamdulillah adik-adik ya, nanti kalau buka situs atau laman BRIN ya di Barista ya apa namanya? Di Badan Riset dan Talenta ya, Barista itu ada program setiap tahun itu memberikan biaya riset ya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mengikuti mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, metodologi penelitian lah begitu ya. Sudah selesai, sudah ada nilainya ya, kemudian sedang membuat proposal. Nah, adik-adik berhak untuk mengikuti kompetisi atau seleksi ke BRIN ya, ke BRIN begitu untuk supaya nanti risetnya dibiayai oleh BRIN ya, oleh negara begitu ya. Nah, tentunya jangan hanya untuk ikut saja terus mengirim, jangan seperti itu. Sebelumnya buka dulu situs-situsnya, buka situs BRIN itu ya, buka situs BRIN-nya itu ya, bagaimana tata caranya, bagaimana prosedurnya dipelajari. Nanti ada bahan-bahannya bisa diunduh ya, diunduh situ ya, surat-surat ya, persyaratan-persyaratan ya. Ada yang perlu ditandatangani gitu ya, ditandatangani, ada surat-surat pernyataan ya, ada surat-surat keterangan gitu ya yang perlu ditandatangani oleh dosen pembimbing, oleh ketua jurusan, oleh dekan gitu ya. Nah itu jadi suratnya ada template-nya di situ yang bisa diisi gitu ya. Nah kemudian nanti diunggah berkas-berkasnya ya, diunggah berkas-berkasnya gitu ya. Nah, kemudian nanti ikut seleksi gitu ya, ikut seleksi. Dan ya, seleksi itu akan terus ada sepanjang tahun ya, setiap saat gitu. Apabila nanti nggak lolos seleksi gitu ya, misalnya nanti di situ dikembalikan dan disuruh perbaiki, mana yang diperbaiki, perbaiki lagi. Kemudian setelah diperbaiki, kirim lagi, bisa bolak-balik kirim gitu ya. Jangan misalnya ditolak bukan berarti tidak berterima gitu ya, tapi ada hal yang perlu diperbaiki gitu, yang harus diperbaiki gitu ya. Ya. Nah, kemudian mungkin kalau ada topik pembelajaran atau topik riset kita mengenai sesuatu gitu ya, ada produk barang dan jasa misalnya pemanfaatan teknologi ya, mungkin ada apa gitu ya, juga bisa apa, proposalnya itu juga bisa diajukan ya ke masyarakat ya untuk ikut membiayai riset kita atau skripsi kita gitu ya.
atau minimal skripsi kita itu dimuat ya. Saya waktu menulis tesis itu untuk bab 1 saja itu sudah ada 6 tulisan, 6 artikel ya, 6 artikel saya tulis menjadi artikel koran ya. Saya kirim di koran ya. Kebetulan waktu masa saya S2 itu koran-korannya masih belum begitu banyak ya, tidak sekarang ya, mungkin banyak itu ya. Jadi masih menyediakan honor tulisan gitu ya. Satu tulisan dulu di Medan harganya 100 ribu gitu ya. 100 ribu. Kalau 6 tulisan alhamdulillah 600 ribu. Itu masih satu bab ya, tentang latar belakang penelitian aja itu bisa jadi 3 tulisan itu ya. Nah, kemudian nanti ada state of the art gitu ya. Ada penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Penelitian terdahulu kemudian nanti bermain di teori gitu ya. Ada bermain teori, ada triangulasi teori namanya. Triangulasi teori, saya adu berbagai macam teori gitu ya. Sehingga teori mana yang bisa dipakai atau digunakan untuk melakukan suatu riset gitu kan. Nah, itu jadi artikel gitu ya. Wah, jadi satu bab itu sudah ada 6 artikel ya, 6 artikel gitu ya. Nah, di bab 2 begitu juga itu ya. Bab 2 itu tentang kerangka teori dan kajian pustaka. Itu saya adu tuh argumen para ahli ya, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi untuk membiayai riset ya, untuk membiayai riset begitu. Selain itu, penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah kebijakan bahasa, sastra, dan pengajaran yang didasarkan pada hasil kegiatan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Ya, ya. Nah inilah ya. Jadi memang riset kita itu diharapkan bisa menjadi alternatif pemecahan masalah gitu. Untuk itu dari sini sudah bermula nih ya kan tentang masalah-masalah apa gitu ya. Kok ada pemecahan masalah gitu ya. Wah, ini tentunya masalah yang berkait dengan kebahasaan, kesastraan dan pengajaran gitu ya. Sehingga kita perlu membantu dengan melakukan penelitian ya, membantu memecahkan masalah melalui penelitian. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Wah, ini dia. Jadi adik-adik harus bisa yang tadi disinggung oleh Ibu Mariam ya. Masalahnya yang betul-betul novelty gitu ya. Masalahnya betul-betul ya aktual lah ya, yang baru dan terbarukan ya. Nah, ini sesuai dengan prinsip jurnalistik juga ini. Ya, prinsip jurnalistik, penulisan jurnalistik begitu tuh. Yang pertama adalah novelty gitu ya. Ya, kemudian ada magnitude ya. Betul-betul ada kedekatan antara masyarakat pembaca dengan hasil riset itu gitu ya. Ada kedekatan, ada cuatan ya. Nah, ya. Nah, masalahnya seperti itu gitu. Jadi bisa kita pelajari juga dari ilmu jurnalistik ya. Nah, kemudian ya menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan masa yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi standar mutu penelitian yang telah ditetapkan. Ya, masing-masing sivitas akademika pasti sudah menentukan formal ya, formatnya ya, standarnya, standar mutu penelitian ya. Ini yang disebut dengan gaya selingkung ya. Ya, gaya selingkung nanti skripsi di PGRI Bangkalan bagaimana gitu ya. Nah, gaya selingkung di Universitas Negeri Surabaya bagaimana gitu ya. Nah, itu gaya selingkung ya. Itu standar mutu penelitian ya. Nah, standar mutu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengendalikan, mengorganisasikan, dan meningkatkan kualitas kinerja penelitian. Nah, standar mutu ini antara lain adalah melalui mata kuliah kita. Yang hari ini adalah metodologi penelitian.
bahasa, sastra, dan pengajaran. Oke, adik-adik, ini sekadar awal untuk ruang lingkupnya. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan bersuara saja ya. Bisa, kalau Resen bisa nggak saya lihat dari sini ya. Oh, bisa juga nih ya yang mau Resen sambil nanya tentang bagian satu ini, silakan ya. Oke, saya atur dulu nih. Tul, tanya Tul. Ya, bahasa, oke, ruang lingkupnya untuk fokus. Ini tadi ruang lingkup ya. Nah, ini untuk fokus ya ruang lingkupnya. Apa-apa saja sih gitu ya. Untuk penelitian bahasa, sastra, dan pengajaran gitu ya. Bahasa, sastra, dan pengajaran gitu ya. Nah, adik-adik, ini untuk penelitian bahasa ya. Ini kita bisa fokuskan ya ruang lingkupnya itu ada 3 ya. Pertama adalah linguistik teoritis. Nah, ini linguistik teoritis ini linguistik murni ya, ilmu murni tentang linguistik. Kemudian ada linguistik terapan. Ya, linguistik terapan dan linguistik interdisipliner. Ya, interdisipliner. Ya, jadi antar disiplin ya. Nah, ketika ini masih ada nih berdasarkan peraturan Kepala LIPI nomor 1 tahun 2016 ya, sampai sekarang peraturan ini belum dicabut ya. Ini berkaitan dengan fokus ya tentang kepakaran ya dalam riwayat ya, dalam bidang-bidang kajian riset ya di kalangan peneliti ya. Ya, ini ada 3 bagian besar dalam penelitian bahasa ya, linguistik teoritis, linguistik terapan, dan linguistik interdisipliner ya. Nanti uraiannya bisa kita kembangkan di bawah. Jadi adik-adik sekarang sudah semester 6 ya. Nah, misalnya sudah ada yang mengancang-ancang, yang sudah ancang-ancang ya skripsinya gitu ya, atau artikel jurnalnya ya. Andaikanlah skripsinya itulah nanti yang akan menjadi jurnal ya, akan diangkat menjadi tulisan jurnal ya. Nah, yang tentang bahasa, kerumpun bahasa masuk ke bagian mana di antara yang 3 ini ya, apakah teoritis, terapan, atau interdisipliner. Nah, coba mereka-reka dulu ya kan. Nah, nanti kita buka di dalamnya yang mana gitu ya. Ya, reka-reka dulu. Oke. Yang 37 orang, ada adik mahasiswa yang 37 orang yang sudah ada ancang-ancang eh, skripsinya ya, yang sudah ada ancang-ancangnya. Walaupun nanti semester 7 ya itu sudah mulailah ya, mulai membuat semacam proposal gitu ya. Nah, sudah buat ancang-ancang ya. Oke. Ya, mau yang mana ini? Atau yang belum ada, coba ancang-ancang. Yang piawai ya. Jadi saya begitu tuh kalau bagi mahasiswa gitu ya, ketika saya konsultasi gitu ya. Konsultasi datang ke kantor waktu saya di Balai Bahasa lah ya, datang mahasiswa gitu kan, konsultasi untuk, padahal saya bukan pembimbing ya, bukan penguji gitu ya, bukan dosen pengampu mereka ya, tapi mereka berkonsultasi gitu ya, untuk skripsinya gitu ya, bagaimana gitu ya. Nah, selalu yang pertama saya tanya, kamu suka apa? Nah, kamu hobi bahasa atau sastra gitu.
Atau pengajaran. Oke, bahasa sastra dulu deh, baru nanti bagian pengajarannya gitu. Apakah nanti bahasa sastra yang murni atau terapan, ya. Nah, kalau terapan nanti bisa masuklah pengajaran di situ. Oke, bahasa atau sastra. Nah, ketika bahasa yang mana? Saya suruh pilih itu. Yang mana? Gitu risetnya. Ya, yang mau terapan, murni, atau interdisipliner. Oke. Nah, kemudian yang sastra. Nah, yang sastra ini gini banyak. Kamu suka yang mana? Gitu ya. Jadi sastra itu nggak hanya misalnya ge- pembagian genre sastra, misalnya ada novel, puisi gitu ya. Ada prosa, ada puisi, ada drama ya. Tidak cuma itu gitu ya. Tidak prosa toh gitu ya. Prosa itu ada novel, ada roman ya. Kemudian ada cerita pendek ya, ada novelet, ada cerpen pen, cerita pendek. Bahkan sekarang ada yang terbaru ya, yang namanya apa ya? Yang 3 paragraf itu katanya sih 3 paragraf, tapi saya lihat lebih dari 3 paragraf ya. Nah, itu yang prosa ya. Prosa itu bisa prosa imajinatif, bisa non imajinatif, gitu ya. Nah, prosa imajinatif, ada prosa panjang, ada prosa pendek. Nah, prosa non imajinatif itu ya, ya yang tidak berkait dengan imajinasi lah, tidak berkait dengan karya kreatif gitu ya, tidak berkait dengan karya fiksi ya, tapi non fiksi gitu ya. Nah, tidak hanya itu rupanya gitu ya. Nah, tapi kita lihat gitu ya, yang mana nih ya. Nah, LIPI menyediakan apa namanya 7 rumah ya dalam rumpun sastra ini ya. Ada tradisi lisan, ada filologi, ada semiotika, ada sastra interdisipliner, ada sastra murni, ada sastra terapan, dan ada sastra dan politik identitas. Wah, yang ketujuh ini kan hangat ini ya. Sastra dan politik identitas. Wah, ini sedang sedang ngetrennya ini ya, politik identitas ini. Kadang orang salah kaprah ya menyebutkan politik identitas itu ya. Nah, banyak yang salah kaprah ya. Sastra dan politik identitas gitu. Sastra terapan, sastra murni, sastra interdisipliner, ya, kemudian semiotika, filologi, tradisi lisan. Nah, kalau 7 topik ini dikuasai, ya, tinggal mau yang mana pun, ya, mau yang prosanya nanti, mau yang puisinya, mau yang dramanya, ya. Nah, yang tradisi lisan itu sendiri itu ya, ada yang puisi rakyatnya, ya, ada yang cerita rakyatnya, misalnya itu ya, ada dongeng-dongeng gitu ya. Nah, yang mana gitu ya? Jadi mencari rumah dulu. Ini rumahnya sudah ada. Baru nanti cari kamar-kamar, ya. Nah, ini rumahnya. Ada rumah bahasa, ada rumah sastra. Masing-masing punya rumah yang berbeda nih. Kompleknya berbeda ya. Nah, sastra, rumah bahasa, rumah bahasa. Nah, di rumah-rumah bahasa ini ada tradisi lisan, ya, ada filologi, ada semiotika, ada sastra interdisipliner, ada sastra murni, ada sastra terapan, sastra dan politik identitas. Nah, sastra terapan di situ nanti ya berkait dengan pengajaran atau pembelajaran, ya. Nah, kemudian untuk pengajaran ini memang ya ini ada banyak ya sebetulnya ya. Ada sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan, ada falsafah pendidikan, ada kebijakan pendidikan, ada teori-teori pendidikan, ada manajemen pendidikan, ada satuan pendidikan, ada jenis pendidikan, ada program pendidikan, ada proses pembelajaran, ada kontribusi pendidikan, ada ilmu-ilmu pendukung pendidikan. Nah, untuk pengajaran kita mau masuk ke yang mana? Masuk ke sistem kah? Ke falsafah? Nanti ada teori-teori belajar, apa tuh belajar misalnya. Kepada sistem pendidikan, mungkin sistem sistem dalam hal metodologi pembelajaran nantinya di situ ya. Nah, kemudian untuk kebijakan pendidikan itu bagaimana gitu ya. Kemudian teori-teori pendidikan, teori-teori belajar ya, belajar bahasa bagaimana. Kemudian manajemen pendidikan ya, bagaimana memanage pembelajaran ya, memanage pembelajaran ya.
bagaimana memanage sistem pembelajaran begitu. Nah, kemudian satuan pendidikan itu bisa saja nanti kemana gitu ya. Satuan pendidikan apakah ke TK, ke PAUD ya, siapa tahu belajar bahasa ke satuan pendidikan yang ada di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini, bagaimana belajar bahasa di sana untuk pra pra usia-usia pra sekolah gitu. Untuk anak-anak SD itu ada kelas 1 sampai kelas 3 kita sebut dengan pendidikan dasar sekolah rendah gitu ya, 1, 2, 3-nya itu ya, baru yang 4, 5, 6 itu yang sekolah tinggi ya untuk tingkat dasarnya. Ya, untuk tingkat menengah bagaimana gitu ya. Menengah pertama ya, kemudian menengah kejuruan. Nah, menengah kejuruan sekarang sudah berorientasi pada pendidikan vokasi ya, pada keterampilan tertentu. Bagaimana SMK sekolah menengah kejuruan itu, pendidikan kejuruan itu juga bisa bekerja ya, sudah dekat dengan dunia industri ya pada pendidikan vokasi. Jadi SMK ini tidak di bawah dirjen menengah ya, dia ke dirjen vokasi ya. Jadi adik-adik bisa mungkin masuk ke SMK ya, ke pendidikan vokasi gitu ya. Nah, ke pendidikan vokasi. Jadi ada skill, ada keterampilan-keterampilan khusus gitu ya. Nah, itu untuk satuan pendidikan ya, untuk wilayah-wilayah kerja kita nantinya di situ. Ya. Oke, ini 3 rumah besar dalam hal penelitian, bahasa sastra dan pengajaran. Bagaimana uraiannya? Kita fokuskan dulu. Ya, yang ke-1 tentang kebahasaan. Ya, tentang kebahasaan. Nah, tadi yang pertama itu adalah tentang linguistik teoritis. Ya, linguistik teoritis. Ya, linguistik teoritis apa-apa saja gitu ya. Apa-apa saja gitu. Oke, aku suka bahasa. Oke. Aku ingin meneliti bahasa. Ya. Oke, yang pertama mungkin bahasa teoritis dalam hal linguistik teoritis. Yang mana? Nah, ini. Yang mana ya? Ya. Nah, LIPI memberi petunjuk pada 8 hal ya yang sudah yang sudah terakumulasi ya. Yang 9 ini nanti mungkin belum bisa diklasifikasikan, mungkin akan berkembang ya. Oke. Nah, nanti kita cerita lagi karena ada sekarang ilmu baru ya, bagaimana artificial intelligence ya, itu dia masuk di mana gitu ya. Ya, kemudian ada ya sekarang sudah ada Google Speak ya, Google Speech ya. Ketika kita berbicara begini ya, dia sudah menulis langsung di situ ya, berdasarkan energi lisan gitu ya, bisa menulis menulis sendiri gitu ya. Nah, nanti dalam ilmu ini mungkin disebut dengan grafologi nanti itu. Oke, dalam terapan ya. Nah, yang pertama adalah teori linguistik. Nah, ini teori linguistik ya, teori-teori linguistik. Ini bisa dicek nanti teori linguistik ya, tentang asal mula bahasa misalnya ya, sejarah bahasa gitu ya, tentang pemerolehan bahasa ya, bahasa pertama gitu ya, bahasa pertama gitu atau bahasa ibu ya, bahasa pertama, kemudian bahasa kedua ya, teori linguistiknya bagaimana nih untuk pemerolehan bahasanya ya. Mungkin ada adik-adik ingin mengkaji ya, ya ada ya dalam sejarah bahasa itu, bahasa manakah yang paling tua di dunia. Nah, itu sudah ada pernah riset itu ya. Nah, teori bahasa. Nah, saya sedang meriset itu nih untuk disertasinya gitu ya, teori asal usul bahasa ya, berdasarkan pendekatan keagamaan ya, religiositas ya, ada berdasarkan teori naturalisme ya,
Nah, kemudian ada teori behavior, ya. Kemudian ada teori bahwasanya bahasa itu merupakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan sosial, ya, tidak hanya teori alam dan tidak hanya kepada pengakuan terhadap bagaimana Tuhan menggunakan agama, menggunakan bahasa begitu ketika nanti di akhirat. Nah, tentunya dalam teori teologia itu, kajian linguistik, ya, kajian kebahasaan itu, dalam teori teologia itu, ya, bagaimana Tuhan menggunakan bahasa dengan manusia, bahasa apa yang digunakan. Nah, ini masing-masing agama gitu ya, mengakui adalah bahasanya gitu. Nah, yang kita Islam tentunya menggunakan, Allah itu menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab. Meskipun Allah serba tahu, ya, bisa tahu bahasa Madura, ya, dengan doa bahasa Madura, bahasa Indonesia gitu ya, walaupun tidak menggunakan bahasa Arab misalnya gitu ya. Nah, tapi kita ada kitab suci kita adalah Al-Quran yang menyatukan semua umat Islam di muka bumi ini, begitu. Nah, bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan bahasa Arab. Mungkin agama lain bagaimana, gitu ya? Buddha, ya, Hindu, Katolik, ya, Protestan, gitu ya. Nah, oke, itu teori linguistik. Mungkin itu yang mau diteliti, ya, berkait dengan teori-teori itu. Ya, kemudian ada teori fonetik, ya, fonetik, ya. Fonetik, ya, ada fonemik, fonetis, fonemik gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan huruf gitu ya, berkaitan dengan huruf-huruf gitu ya. Dengan fonetik, ya, lambang-lambang bunyi juga. Ada fonologi juga, ya, ada fonologi, ini fonem, ya, ada morfologi, ya, ini morfem-morfem, ya, ini satuan-satuan bunyi, ada satuan-satuan bahasa yang antara fonetik, fonologi dan morfologi ini yang membangun wacana, yang membangun bahasa, gitu ya. Ini dalam pendapat mungkin bahasa itu adalah sistem atau lambang bunyi yang teratur gitu ya. Nah, mungkin ada fonetik bahasa Arab begitu yang ingin diteliti, ya, di sekolah PAUD atau di TK gitu kan. Oh, siapa tahu gitu ya. Berkait dengan itu ya. Kemudian fonologi, ya, unsur fonologi, ya, mungkin ada pelesapan fonem, ya, pelesapan bunyi, ya, begitu. Bagaimana nih antara kata dasar, bentuk dasar gitu ya, imbuhan gitu ya. Nah, bagaimana nih pengenalan bunyinya nanti, ya, mungkin akan ditelaah, akan meneliti ke situ, ya. Kemudian morfologi, kemudian sintaksis, ya, kemudian semantik, ya, kepada wacana besar sampai kepada analisis wacana, ya. Setelah sintaksis, kemudian ada semantik, ada teori tentang makna, ya, antara makna konotasi, makna denotasi, kata kursi misalnya, kursi gitu ya, menimbulkan makna yang macam-macam gitu ya. Ya, mungkin gejala ahli kode dan campur kode ya dalam berbahasa. Nah, biasanya ya itu oke, nanti kita ungkap ya, karena pernah ada riset ya. Ada riset di sekolah rendah gitu ya. Bagaimana guru itu tetap menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah pada pada anak-anak siswa-siswa SD, ya, TK, PAUD, ya, SD masih menggunakan bahasa-bahasa lokal, karena bahasa-bahasa lokal itu yang masih apa ya, masih nyambung gitu kepada siswa, karena siswa itu ya menggunakan bahasa ibunya sehari-hari, ya, di keluarga dia masih menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal gitu ya. Jadi guru juga ya di sekolah juga menggunakan bahasa lokal, ya. Ya, disitulah kadang-kadang bahasa alih kode, ya, alih kode dan campur kode, ya, antara bahasa Indonesia kemudian bahasa daerah, ya, supaya menimbulkan kesepahaman. Kalau menggunakan bahasa Indonesia bahasa baku saja di sekolah rendah itu, ya, kadang-kadang siswa tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung maksud maksud
masuk gurunya tuh apa gitu ya. Nah, ketika menggunakan bahasa lokal, oh baru dia paham. Ya, kadang marahnya juga dengan menggunakan bahasa lokal gitu ya. Dengan bahasa lokal itu, oh ini marah ini ibu ini, oh bapak ini marah rupanya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan dia tidak kurang paham. Dan ini sangat bagus juga ya untuk mewarisi bahasa-bahasa daerah, bahasa ibu ya. Karena anak-anak bangsa itu, generasi muda itu merupakan tunas bangsa ya. Itulah tunas bahasa ibu sesungguhnya adalah anak-anak itu. Sehingga setiap tahun itu ada festival tunas bahasa ibu di semua provinsi di Indonesia yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya, kantor lama saya itu Badan Bahasa, melalui kantor-kantor bahasa, melalui balai-balai bahasa di provinsi, di semua provinsi di Indonesia. Mereka buat itu festival tunas bahasa ibu dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional, Hari Bahasa Ibu ya. Karena identitas suatu bangsa itu yang pertama kali dikenal adalah melalui bahasa. Ya, kamu orang apa? Orang Jawa, ya, orang Madura gitu. Ya, kalau tidak pandai menggunakan bahasa Jawa, tidak pandai menggunakan bahasa Madura, hilang identitas kultur kita, identitas suku bangsa kita. Ya, nah kekhawatiran ini pernah difilmkan ya oleh para sinias muda kita di Batak ya, yang judulnya adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi orang-orang tua di Tanah Batak itu ngeri-ngeri sedap pada anak-anak yang merantau ke Jakarta gitu ya. Yang mereka tidak lagi menggunakan bahasa Batak ya. Dialeknya sudah dialek campur lah ya, dialek Jakarta ya, Betawi gitu ya, dialek Sunda gitu ya. Karena di sana homogen penduduknya. Ya, kalau dia merantau di Pulau Jawa misalnya, apalagi kalau ke Surabaya misalnya, ke Solo gitu ya, wah, hilang bahasa Bataknya itu hilang gitu ya. Nah, itu jadi bahasa Madura dia, bisa jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya. Saya ketika berada di Surabaya ya, itu ada orang Tionghoa di sana ya, di toko ketika beli roti sana di dekat Taman Budaya ya, di pasar apa namanya ya, dekat Taman Budaya di Jawa Timur, di Surabaya itu ya, di apa namanya itu. Nah, wah, orang Tionghoanya medok banget Jawanya gitu. Berbeda dengan Tionghoa yang ada di Medan ya. Tionghoa di Medan tuh medoknya medok Tiongkok gitu. Medok Tionghoa gitu ya. Ya. Karena di Medan ini heterogen ya. Semua suku bangsa, suku bahasa tidak ada budaya yang dominan ya. Banyak sekali di sini suku bangsa di Medan, tidak ada yang dominan. Masing-masing memiliki bahasa tersendiri, masing-masing menggunakan bahasa-bahasa, mempertahankan identitasnya lah, bahasanya masing-masing gitu ya. Sehingga tidak ada yang medok. Nah, kalau di tanah Jawa itu kan medok ya, karena homogen gitu ya, homogen gitu. Sehingga orang lain ketika masuk ke situ menjadi bahasa situ gitu, hilang. Nah, dalam ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap, nah itu perlu diriset juga itu ya. Film itu juga sumber riset ya, sumber riset kebahasaan ya, sumber riset kebahasaan, penggunaan bahasa di lingkungan keluarga. Nah, ini kan dalam rangka mungkin kita bisa cek apakah nanti analisis wacananya, ataukah teori linguistiknya, ataukah fonetiknya, fonologinya, morfologi, sintaksis, atau semantiknya, film ngeri-ngeri sedap misalnya. Ya, nah misalnya seperti itu, kekhawatiran orang tua di Tanah Batak, anaknya tidak mewarisi budaya Batak lagi, gitu ya. Antara ini adalah bahasa, gitu. Belum lagi simbol-simbol budaya yang lain, ya. Nah, apakah di Madura juga merasakan seperti itu? Nah, ketika orang Madura merantau ke mana ya? Ke Jakarta, gitu ya. Ya. Apakah ya, kehilangan identitas kulturnya, identitas bahasanya? Nah, perlu dicek ya, perlu dilacak di novel-novel, di film-film ya. Meskipun kita meneliti bahasa di sini, bisa saja objek risetnya itu adalah novel
ya atau film, ya film atau sinetron yang ada di televisi itu, gitu ya, sumber-sumber risetnya, ya subjek-subjek atau objek risetnya gitu. Walaupun kita meneliti bahasa, gitu, meneliti bahasa, ya. Apakah bulan tertusuk ilalang, ya kan, bulan tertusuk ilalang, atau puisinya Kiai Zawawi Imron yang dari Madura itu, ya, itu sohib saya, guru saya, ya, Kiai Zawawi Imron, ya, pernah ke Medan nih baca puisi, ya, beberapa kali jumpa dalam event atau perhelatan sastra di beberapa tempat, ya, apakah di Jakarta atau di mana, di Riau, di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, ya. Nah, itu misalnya kumpulan puisi eh, itu bisa di diteliti gitu ya, gitu. Ya, tentang kebahasaannya gitu, ya. Nah, ini ya, kemudian ada linguistik historis komparatif, ya. Linguistik historis komparatif, ya. Ini tentang penggunaan sejarah lah, sejarah-sejarah, ya. Yang tadi yang sejarah bahasa tadi, ya, sejarah bahasa Madura bagaimana gitu ya. Mungkin ini bisa menggunakan teori LHK, ya, linguistik historik komparatif gitu ya. Bagaimana sejarah keberadaan orang-orang suku apa di situ ya. Mungkin ada suku terasing ya yang ada di Madura gitu ya. Kalau tempat lain mungkin ada suku Baduy, ada Baduy luar, ada Baduy dalam, ya. Nah, bagaimana menelisik ya penggunaan bahasa ya awal-awalnya gitu ya, penggunaan bahasa eh, orang-orang suku-suku terasing ya. Ada nggak di Madura tuh suku-suku pedalaman, ya? Atau mungkin linguistik histori komparatifnya pada orang kaum-kaum pendatang, ya, kaum-kaum pendatang, ya. Hmm. Mungkin kita mengenal Madura itu hampir 100% adalah beragama Islam. Ya, agama Islam ini dibawa dari mana ini? Apakah dari Timur Tengah oleh sahabat Nabi, oleh para peziarah, ya, atau oleh pedagang, gitu ya? Oleh pedagang, oleh para peziarah, atau sahabat Nabi langsung yang sampai ke situ, ke Madura, ya, sehingga Islam begitu banyaknya, gitu. Nah, kalau begitu, bahasa apa yang digunakan, ya, pada awal mulanya? Ya, apakah penduduk setempat itu bisa menggunakan bahasa Arab ya, jika itu. Ya, kalau di Sumatera itu mungkin bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu, ya. Nah, di Madura bagaimana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi linguistik, historis, komparatif, gitu ya, bahasa-bahasa yang ada di sana, ya. Nah, apalagi ya untuk menelisik ya kehidupan-kehidupan masyarakat urban yang ada, masyarakat agraris ya, nah, yang ada di provinsi di Pulau Madura ini gitu ya. Misalnya ya. Nah, saya menonton film atau membaca cerita Carok misalnya, Carok Madura gitu ya. Apalagi ya? Itu ya. Ada legenda-legenda seperti itu. Nah, itu ingin ini bahasanya gimana ya gitu. Nah, kalau secara ketatabahasaan, nah mengenal Madura seperti itu. Jadi, oh ini orang Madura gitu. Oh, bahasanya seperti ini. Oh ini budayanya seperti ini begitu ya. Nah, dari dari sastra itu ya, dari cerita gitu mengenalnya, ya, mengenalnya seperti itu. Dan penggunaan sintaktikanya, sintaksisnya ya, penggunaan kalimat-kalimatnya ada perulangan ya. Ya, yang seperti yang kami dengar di Medan misalnya dibawa oleh Bu Baria, oleh Kadir gitu ya. Nah, Kadir Sri Mulat begitu ya. Oh, begini bahasanya. Ya, ini ya, ya ketika orang luar yang luar Madura itu ingin meneliti penggunaan bahasa Madura dari sisi sintaks
sintaksisnya, dari sisi dialektologinya, gitu ya mungkin. Nah, dari dialektologinya, gitu ya, dialek. Nah, orang luar ingin meneliti begitu. Memang lebih asik adalah ketika orang luar meneliti sesuatu gitu, budaya baru gitu, ketimbang mungkin kita meneliti tentang kita. Yang bagi kita, ini nggak sesuatu lagi yang menarik gitu. Ya, misalnya orang Madura meneliti bahasa Madura, gitu ya. Nah, coba orang Madura meneliti bahasa Batak. Nah, gitu kan. Meneliti bahasa Batak. Ya, di sini ada bahasa Mandeling, ya, ada bahasa Batak Toba, ada bahasa Karo gitu ya. Mungkin ada orang komunitas Batak yang ada di Madura. Nah, itu ya. Bisa diriset tuh. Ya kan? Nah, mungkin ada komunitasnya gitu ya. Kalau udah pakai marga-marga katanya kan. Oh, ini orang Sumatera Utara lah nih, orang Batak. Kadang-kadang walaupun orang Batak itu lahir di Amerika gitu, kayak misal Raja Nenggolan itu ya, lahir di Belgia, dia masih merasa dirinya Batak. Aku orang Batak kan, sukunya Batak, padahal dia lahir di Belgia gitu, orang Belgia, warga negara Belgia. Nah sekarang aja udah menjadi warga, ya sudah dapat naturalisasi gitu ya. Nah, cuma telat, harusnya sejak awal kan bisa masuk tim nasional ya kan. Raja Nenggolan udah habis baru ya. Alhamdulillah malah dia dapat ya mainnya di apa ya, di sayang terdegradasi pula itu di Bayangkara FC gitu ya. Nah, kalau Bayangkara, kalau polisi itu kan bahasanya apa namanya, bahasanya baku ya, bahasanya baku ya. Subjek predikat objeknya jelas gitu ya, itu bahasa bahasa resmi gitu ya. Nah, jadi Raja Nenggolan menggunakan bahasa-bahasa resmi dia, gitu ya. Jadi Bayangkara FC, gitu. Nah, mungkin gitu ya, posisi-posisi bisa silang lah untuk menelaah atau ingin meneliti, gitu ya. Eh, gitu. Bisa bahasa-bahasa tempatan, ya. Yang mana nih fokusnya untuk teori apa nih? Linguistik ya, linguistik teoretisnya ini, ya. Linguistik murninya gitu ya. Ya, nah ini sesuatu yang menarik ini untuk dikaji ya. Jadi tidak hanya apa ya, eh, meneliti bahasa itu tidak teks literatur apa literlik ya, literlik pada bahasa toh. Jadi bisa buku sastra ya, ya film ya, komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah yang ada di Jawa Timur itu, yang ada di Pulau-Pulau Madura ya, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana ya, itu bisa jadi objek riset dalam hal linguistik teoritis, gitu. Itu bahan ya. Jadi adik-adik bisa lebih kaya dalam rangka untuk mencapai teoritisnya. Jadi nggak hanya mentok ya di sekolah tok gitu ya. Nah, tapi bisa kemana-mana gitu ya. Karena itu juga berkait dengan pembelajaran ya, dengan pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua ya, bagaimana posisi bahasa ya. Nah, karena bagaimana kita bisa melestarikan bahasa Indonesia itu bagian dari sistem pendidikan ya, pendidikan dan pengajaran begitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kebahasan yang kedua adalah linguistik terapan ya. Nah, linguistik terapan ini ada LIPI ini mengakomodasi ada 11 ya. 11 dari 12, mungkin 12 itu ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah, misalnya adalah pendidikan bahasa. Nah, ini pendidikan bahasa atau linguistic education ya. Nah, pendidikan bahasa ini sudah saya senggol tadi, ada yang berkaitan dengan linguistik teoritis ya, ada yang linguistik terapan. Nah, kalau yang ini mungkin di lembaga-lembaga pendidikan formal ya. Nah, ini yang sebetulnya penelitian pengajaran ya, bisa di sini ya, bisa masuk kepada eh, linguistik terapan ya. Nah, pertama adalah pendidikan bahasa gitu. Apakah bahasa pertama atau ke bahasa kedua? Wah, ini ya language education ya.
Ya, pendidikan bisa pendidikan formal, pendidikan informal, ya. Nah, itu bisa diselidiki di sana, bisa diselisik, bisa ditelaah. Kemudian yang kedua penerjemahan, ya, penerjemahan. Nah, penerjemahan ini bukan hanya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah, ya, bahasa daerah, ya. Beberapa tahun beberapa tahun pula ya. Nah, ini saya pernah terjun untuk meneliti, mencari cerita-cerita rakyat, cerita rakyat yang ada di Sumatera Utara ya. Beberapa kali kami turun ke lokasi ke daerah-daerah mencari sumber-sumber cerita rakyat ya, yang tetapi ceritanya itu menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah. Ya, jadi penutur ceritanya itu ya menggunakan bahasa asli ya. Kemudian itu kita rekam. Dan ini juga yang akan kami riset ya nanti dalam hal RIM ekspedisi ya, sastra lokal di Bengkulu gitu ya. Nah, ini menggunakan bahasa lokal, bahasa asli ya. Nah, kemudian kita cari penerjemah. Nah, penerjemah tentunya kalau bahasa daerah ya penutur bahasa setempat ya. Nah, penerjemah ini kalau kita lihat di kajian stilistika, penerjemah ini ada berbagai macam ya. Ada penerjemah secara literlik ya. Ya, kalau penerjemah secara literlik dia kadang-kadang tidak tahu dia. Dia pokoknya nerjemahkan aja gitu. Nggak tahu ada istilah-istilah khusus, ya, istilah sastra, istilah budaya, nggak tahu dia. Ya, pokoknya literlik aja lah. 1+1 = 2. Ya, ada penerjemah budaya. Ya, dia tidak sekedar letterlik menerjemahkan dari bahasa asing, bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, tapi dia sudah menyesuaikan dengan kosakata lokal. Ya, penerjemah budaya gitu ya. Yang dia bisa lebih elastis begitu ya, lebih elastis. Nah, ini penerjemahan ya. Mungkin ada cerita-cerita anak ya, cerita lokal ya yang belum diadaptasi ya, yang belum diterjemahkan gitu ya. Nah, atau mungkin ada dari bahasa Indonesia yang ternyata tuh diterjemahkan, ya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Nah, ini juga menjadi objek riset, ya, jadi objek riset bagi adik-adik ya dalam penelitian bahasa, sastra dan pengajaran ini, ya. Kemudian grafologi, ya ini grafologi ini berkaitan dengan grafik ya. Nah ini grafologi, ya. Ini yang sering digunakan oleh BMKG misalnya ya. Dia dalam hal statistik gitu ya, membaca peta-peta gitu ya, bahasa-bahasa ya. Nah, ini sekarang ada ya dikenal dengan apa namanya? Untuk dalam penelitian linguistik ini ya, ini bagaimana mencari grafik frekuensi ya, dari nada getar kita, suara-suara kita itu ya, itu ditelaah ya, bisa diriset gitu ya. Antar suku itu pasti memiliki apa yang berbeda ya, grafik yang berbeda begitu ya. Nah, ada sampai penelitian ke sana. Ya, kemudian perencanaan dan kebijakan bahasa ya. Perencanaan dan kebijakan bahasa ini kurasa saya rasa agak apa gitu ya untuk perencanaan dan apa untuk kelas mahasiswa ya, ini mungkin kelas apalah eh, apa pengambil kebijakan begitu ya. Kemudian pembinaan bahasa ya, ini pembinaan bahasa. Kemudian tentang leksikografi, pragmatik, stilistika, retorika, revitalisasi bahasa, linguistik forensik ya. Nah, ini linguistik forensik ini sesuatu yang dapat kita katakan baru ya. Forensik ini adik-adik sekarang dalam apa
pertarungan wacana undang-undang ITE ya. ITE itu Informasi Teknologi dan Elektronika gitu ya. Nah, undang-undang ITE ini kan sering mengalami sengketa bahasa ya. Sengketa bahasa misalnya ada perasaan tidak senang ya, ujaran kebencian baik di media sosial, di televisi, di radio ya, di surat kabar, di majalah atau di tempat-tempat umum begitu ya. Nah, ini sering mengalami kita sebut dengan sengketa bahasa ya, ada perasaan tidak senang misalnya kan. Nah, alat ujinya itu adalah uji forensik ya. Ini nih yang linguistik forensik ya, linguistik forensik untuk menguji itu ya. Nah, ilmu ini bisa ditelaah ya, ini bisa ditelaah begitu. Ya, Pak Soyati, mohon maaf. Ya, Ya, untuk ya, perkuliahan ya. ya. Untuk perkuliahan sampai 14.40 Oh, kita sampai 14.40 ya. ya, Oke, Pak. Iya. baik, mungkin kita baru sampai di sini ya, masih kebahasaan. Iya. Yang masuk gitu, Pak. Mencoba topik Ya. linguistik forensik, mungkin ujaran-ujaran kebencian yang ada di media sosial itu bisa Mhm. jadi topik penelitian ya. Demikian ya, Pak ya, untuk linguistik forensik ya. Iya, benar sekali. Ya. Linguistik Sesuatu forensik yang ini biasa dipakai di kepolisian untuk menyelidiki ujian yang biasanya media sosial. iya. Untuk mahasiswa, linguistik forensik ini kebetulan di kami belum ada, Pak. Jadi Ya. bisa jadi Mhm. topik penelitian untuk mahasiswa. Iya. Ya, jadi caranya kalau yang linguistik forensik ini ya, adik-adik, ya. Mungkin kita bisa lihat di koran, di surat kabar, si A menggugat si B, ya kan? Si A menggugat si B. Nah, itu di clipping, ya kan? Yang surat kabar itu di clipping, lihat ke belakang, apa sih kasusnya? Kumpulkan clipping-clippingnya itu, ikut ya, clipping-clippingnya terus perkembangannya di clipping, ya. Nah, kemudian ya adik-adik, ketika itu nanti dibuka di pengadilan, sidang di pengadilan. Nah, kita selaku periset untuk penelitian untuk linguistik forensik, kita bisa berada di ruang itu, di ruang pengadilan, ya. Jadi di ruang pengadilan itu bukan hanya mahasiswa hukum, tapi juga mahasiswa bahasa, ya, mahasiswa bahasa dalam hal mempelajari bahasa hukum. Nah, mempelajari bahasa hukum. Nah, kami di BRIN itu, ya, itu ada kelompok riset bahasa hukum. Ya, kalau saya koordinator riset kelompok riset linguistik lanskap. Ya, nah ada lagi kelompok riset bahasa hukum. Ya, jadi ini memang masuk dalam kajian riset, ya, riset kebahasaan. Ya, nah di sana di proses pengadilan, misalnya ada sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, sampai kepada vonis pengadilan, ya kan? Ya, adik-adik ini, ya ini bisa menjadi bahan riset untuk linguistik forensik, ya. Nah itu bukunya memang langka ya. Ada buku yang satu itu ditulis oleh oleh Pak apa dari Bali ya. Ya itu saya kira ada nggak ya buku PDF-nya ya? Ya, buku PDF-nya. Ya. Nah, ada juga dari buku-buku dari bahasa Inggris ya. Kalau linguistik forensik ini, kalau bahasa asing, waktu banyak. Banyak sekali bukunya itu. Ya. Kemudian ada adik, tentunya untuk memahami ini, harus setidaknya
mengumpulkan artikel-artikel yang berkait dengan linguistik forensik, ya, berkait dengan sengketa bahasa ini. Artikelnya dari mana diperoleh? Dari Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia. Tinggal diklik saja kata kuncinya, ya, kata kuncinya linguistik forensik. Tuh, ya, kumpulkan teorinya itu ya, atau penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Nah, dalam rangka riset ini, ya kan? Nah, jadi adik-adik bisa sudah mengumpulkan berbagai macam clipping-clipping koran itu tentang sengketa, tentang kasus bahasa itu, ya, kasus bahasa. Apakah ada ujaran kebencian atau perasaan tidak senang dari bahasa itu gitu ya, dari penggunaan bahasa. Awal-awalnya sih seluruh gitu kan, karena sahabat baik gitu kan, seluruh gitu. Ternyata apes ya, walaupun sahabat gitu kan, ternyata tersinggung, dia marah gitu kan, dilaporkan ke polisi gitu ya. Nah, dilaporkan ke polisi gitu ya. Nah, terus tidak ada perdamaian gitu kan, ketika didamaikan polisi supaya apa itu namanya restorasi justice ya, restoratif justice ya, ada perdamaian sebelum masuk kepada ke persidangan ya. Damai dulu, biasa begitu tuh. Ada sengketa tuh didamaikan dulu gitu. Didamaikan dulu gitu kan. Nah, ternyata enggak gitu. Nah, itu bisa diikuti tuh. Jadi ada itu linguistik forensik ya, bisa jadi kajian kebahasaan kita. Ya, silakan yang mau bertanya. Ini dulu ya, tentang fokus kita tentang kebahasaan, linguistik teoritis dan linguistik terapan. Ya, ada lagi satu lagi linguistik interdisipliner. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang, ya kan? Kita kaji lagi. Ya, silakan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini masih berlaku di pepatah lama. Malu bertanya, sesat di jalan. Ayo, jangan malu-malu. Jangan takut salah. Bisa menggunakan Ryzen ya. Bisa menggunakan Ryzen. Ya, ya, apa ada yang bertanya? Mohon maaf Pak Suyadi, laptop saya ternyata baterainya habis, jadi langsung Waduh. saya kurang perhatikan baterainya. Iya. Ya. Itu jadi pakai ponsel ya itu Bu ya. Untuk presensinya nanti saya kirim via WA karena PJMK sudah mendaftar yang hadir hari ini, Pak. Oke, mantap. Ya, nanti saya kirimkan melalui dari PJMK ke saya akan kirim ke Pak Suyadi. Iya, Mungkin PDF-nya ya. simpan untuk minggu depan, Pak, karena ada mata kuliah lagi setelah ini, mahasiswa. Oke. Ya, mungkin Siap. bisa Oke, Bapak nanti refleksi. pada pertemuan berikutnya bisa bertanya ya. Biar kita mulai. Ya, ya, siap. Terima kasih Pak Suyadi. Baik. Ilmu ini luar biasa. Saya sudah buat catatan loh Pak untuk pertemuan hari ini. Saya catat. Iya. Terima kasih Pak karena ini praktisi mengajar. Bapak saja yang menutup kuliah hari ini. Ya. Ya, baik adik-adik, pertemuan kita perdana pada hari ini ya, tidak terasa kita sudah sudah mencapai waktu kita. Kebetulan kita menggunakan waktu yang yang memang terjadwal di kampus ya, yang 50 menit ya per pertemuan. Kita 2 SKS berarti ini ya Bu ya. Ya. Ya, sampai di sini pertemuan kita ya. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat ya, dicatat yang tadi juga bisa sementara di screenshot dulu ya, bahan-bahan yang dari saya di SS kan gitu ya. Kemudian selama seminggu ini kalian harus penasaran ya, harus penasaran untuk menggadang-gadang topik-topik gitu ya, untuk ditanyakan kepada saya gitu ya, untuk
ditanyakan kepada saya pada minggu yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang, ya. Sembari nanti kita memulai topik baru berikutnya. Siap, Bapak. Oke. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Oke, kita Bapak. semuanya ya. See you next time, Dadah. Bapak. Bye-bye, Pak. Dadah. Ya. Juga ya.